Setelah saya lakukan pengecekan, ketebalan vlog di semua kolam mengalami penurunan. Ini terjadi karena akhir-akhir ini terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga saya putuskan walaupun di bulan terakhir menjelang panen, tepatnya di bulan ketiga, saya akan lakukan pengaplikasian susulan dengan memberikan formula pembentukan dan penambahan vlog. Untuk langkahnya, simak video ini sampai habis. Langkah yang pertama, lakukan pengukuran ketebalan vlog dengan mengambil sampel 1 liter air kolam yang sudah kita tuliskan. Di sini saya menggunakan botol bekas. Nantinya akan kita cek berapa jumlah endapannya dari sampel yang sudah kita ambil. Setelah kita tunggu beberapa menit, akhirnya endapan di dasar botol ini hanya 10 ml dari sampel 1 liter airnya. Kemudian lakukan pengamatan. Ini terlihat salah satu kolam yang saya punya, kolam diameter 3, yang kolam tanpa penutup, airnya berwarna hijau. Ini menandakan lebih cepat pertumbuhan lumut ataupun plankton di dalam kolam dibandingkan dengan pertumbuhan vlog. Nah, dua hal yang tadi merupakan langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menentukan seberapa banyak pemberian formula yang akan kita berikan di tiap kolamnya, yaitu pengaplikasian susulan di bulan terakhir. Bahan-bahan pengaplikasian sudah siap. Ini saya berikan langsung 2 kolam untuk sekali pemberian dengan cara langsung setengah kilogram molase dan 2 paket probiotik, yang dimana satu paketnya itu berisi kurang lebih 25 gram, jadinya langsung saya berikan 50 gram. Untuk airnya saya langsung juga berikan 2 wadah, yaitu 2 buah ember. Kita akan lakukan pengadukan manual terlebih dahulu. Kita campur dan tuangkan molase ke dalam air yang sudah kita ambil dari sampel kolam. Biasanya saya melakukan pemberian aplikasi susulan ini pada sore hari, karena pada sore harinya itu air kolam sudah hangat, jadinya ikan sudah menyesuaikan dari pagi, sehingga sore harinya itu bisa kita lakukan pemberian bahan-bahan pengaplikasian tambahan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini bubuk probiotik yang saya gunakan, ada 3 jenis dan 3 merek, saya gabungkan menjadi 1. Namun untuk dosisnya tetap saya berikan kurang lebih 25 gram untuk 1 kolam. Setelah kita campurkan probiotik dan molase, kita aduk dulu secara manual agar sedikit tercampur kedua bahan tadi. Selanjutnya kita lakukan aktivasi, yaitu pengadukan menggunakan batu aerasi. Untuk kali ini batu aerasi yang saya gunakan adalah batu aerasi dengan panjang 8 cm, karena cuman itu yang saya punya untuk saat ini. Proses pengadukan ataupun pengaktifasian menggunakan batu aerasi seperti ini, saya melakukannya biasa dari 5 sampai 10 menit hingga saya lihat semua bahan sudah tercampur dan formulanya sudah berbusa. Setelah berbusa seperti ini, langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu saya angkat dulu batu aerasinya. Nanti endapan dari busa ini kita tunggu dulu, jangan sampai busanya langsung kita masukkan ke dalam kolam. Nantinya busa atau buihnya ini mengendap ataupun menghilang dengan sendirinya kurang lebih selama 2-5 menit. Setelah 2 menit menunggu, akhirnya formula yang kita bentuk sudah siap kita tuangkan ke dalam kolam.
Untuk menuangkan formula ini, karena tadi kita menggunakan 2 kali pengambilan air di dalam kolam, jadinya kita takar kembali. Untuk satu wadah ini kita peruntukkan untuk 1 kolam. Karena seperti yang saya jelaskan di awal video, saya melakukan pengaplikasian 2 kolam sekaligus, di mana bahan-bahannya juga sebanyak 2 kali lipat. Nah, ini kita tuangkan langsung tepat di titik aerasi agar bahan-bahan lebih cepat teraduk dan cepat tercampur dengan air kolam sebelumnya. Teman-teman sekalian, bisa disaksikan di kolam dengan ukuran diameter 3 yang teman-teman lihat ini, kolam tanpa penutup, airnya berwarna hijau pekat, menandakan plankton dan alga sudah terbentuk sangat banyak di dalam kolam ini, menyebabkan saya harus melakukan pengaplikasian sebanyak 3 kali. Oke, setelah kolam pertama selesai, kita pindah ke kolam yang kedua. Tetap kita berikan sesuai dengan takaran yang biasanya, yaitu 1 wadah ini. Ini kolam yang menggunakan penutup, kolam diameter 3. Besar bibitnya sama seperti yang tadi, akan tetapi perbedaannya sangat jauh sekali. Kolam yang mempunyai penutup dan yang tidak mempunyai penutup, dari warna air budidaya sudah berbeda. Yang mempunyai penutup airnya berwarna coklat tua, sedangkan yang tidak menggunakan penutup air budidayanya berwarna hijau. Untuk gerakan ikan bisa teman-teman lihat juga. Yang mempunyai penutup seperti ini, ikannya cenderung jinak. Saat kita dekati, ikan langsung menghampiri. Berbeda dengan yang kolam tanpa penutup, gerakannya sangat lincah, akan tetapi saat dihampiri, ikan malah menjauh. Nah, setelah kita lakukan pengaplikasian berjarak kurang lebih 5-10 menit, kita berikan pakan sore. Karena memang jam pemberian pakan yang kita lakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Tujuan dari pemberian pakan, nantinya terdapat kotoran ikan dan sisa pakan yang langsung diolah oleh bakteri yang kita aktifasi tadi, ataupun formula penambahan vlog tadi. Ini kolam diameter 3 yang kedua. Ini adalah kolam yang menurut saya proses pembentukan vlognya berhasil, akan tetapi saya hanya melakukan sedikit penambahan untuk kali ini. Untuk ketebalan vlog di kolam ini yaitu 20 ml dari sampel 1 liter airnya. Ini kita berikan pakan juga agar nantinya terdapat kotoran ikan dan sisa pakan yang harus diurai oleh bakteri yang tadinya sudah kita bentuk. Setelah kita lakukan pengaplikasian di kolam diameter 3, kita lanjut ke kolam diameter 4. Kolam dengan populasi 1.200 ekor dengan bibit ikan nila black prima. Ini kolam sudah berjalan kurang lebih untuk budidaya saat ini, yaitu di bulan ketiga juga. Oke, sahabat budidaya, kita langsung saja lakukan pengaplikasian di kolam diameter 4. Kolam diameter 4 saat ini kita lakukan pengaplikasian dengan bahan-bahan sama seperti tadi, yaitu dengan molase dan probiotik. Untuk dosisnya setengah kilogram saya berikan molase, yaitu 1 botol ini berisi setengah kilogram. Kemudian nantinya akan kita berikan probiotik sebanyak 40 gram. Kedua bahan tadi kita campur seperti langkah yang pertama. Kita aduk dulu secara manual. Nantinya setelah sedikit tercampur antara kedua bahan tadi, kita lakukan pengadukan menggunakan batu aerasi yang memakan waktu kurang lebih dari 5-10 menit. Jenis probiotik yang saya gunakan di kolam diameter 4 ini sama dengan kolam diameter 3 yang tadi,
Ada kurang lebih 3 merek, saya campur probiotiknya, saya jadikan satu, kemudian saya takar, yaitu beratnya sebanyak ataupun seberat 40 gram. Dalam siklus budidaya yang saya lakukan ini sudah ketiga kali saya melakukan pengaplikasian dengan pemberian setiap bulan, karena saat ini terjadi musim hujan. Saya berikan sedikit demi sedikit dan saya ulangi, sudah ini di kesempatan ketiga. Setelah bahan-bahan tercampur seperti tadi di awal video di kolam diameter 3, langkah selanjutnya sama, yaitu kita tuangkan formula yang sudah kita aktifasi tepat di titik aerasi dengan tujuan agar cepat teraduk dengan air kolam. Jam 4 sampai dengan jam setengah 6. Dari segi kualitas, vlog di kolam diameter 4 ini menurut saya pribadi sangat bagus, dikarenakan kolam yang saya punya diameter 4 ini terkena matahari pada pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 9. Kemudian di sore harinya terkena matahari. Dari langkah yang terakhir sama seperti kolam diameter 3 yang tadi. Setelah kita lakukan pemberian formula pembentuk dan penambah vlog, kita berikan pakan dengan tujuan nantinya lebih banyak lagi sisa pakan dan kotoran ikan yang harus diure oleh formula yang sudah kita berikan tadi. Terima kasih sahabat budidaya sekalian atas waktunya dan atas kesempatan yang sudah teman-teman berikan untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe dari teman-teman agar kami terus mendapatkan motivasi dan menjadi penambah semangat buat kami berbagi pengalaman dalam membudidaya ikan nila, khususnya budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Di akhir video, saya berpesan kepada sahabat budidaya sekalian, apabila ingin melakukan ataupun memulai usahanya, jangan langsung skala besar. Kita mulai dari skala kecil terlebih dahulu. Kita belajar pelan-pelan, nanti setelah kita kuasai ilmunya baru kita kembangkan. Oke, sahabat sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.